Mohon maaf nih, bikin videonya agak sedikit tidak bagus mungkin karena ini lagi di tempat temen. Untuk masalah pelaksanaan SKB non CAT ya, pelaksanaan non CAT itu memang Kementerian Agama belum membuat surat ya, atau belum ada informasi terkait kapan pemilihan titik lokasi untuk SKB non CAT. Kalau yang SKB CAT, teman-teman kan tinggal melihat di akun SSCASN BKN-nya masing-masing. Di situ nanti akan ada titik lokasi untuk mengikuti tes CAT dari BKN. Kemungkinan terbesar sih paling titik lokasinya akan hampir sama seperti titik lokasi waktu SKD. Tapi kita nggak tahu ya. Tapi kalau yang itu kan sudah jelas, teman-teman tinggal lihat aja di akun SSCASN-nya. Kalau yang untuk non CAT, teman-teman semuanya kita harus menunggu informasi dari Kementerian Agama. Saya buka di web CASN Kementerian Agama belum ada informasi. Saya mencari di web kementerianagama.go.id juga belum ada informasi. Di media sosialnya pun di IG, di Facebook, di TikTok, dan di X juga belum ada informasi. Jadi kita tunggu aja, mudah-mudahan nanti malam atau besok ya segera ada informasi terkait pemilihan titik lokasi untuk non CAT. Termasuk juga juknisnya nanti nih bagaimana, apakah akan via Zoom atau tatap muka langsung. Itu kita belum tahu karena belum ada informasi tentang pelaksanaan SKB CPNS Kementerian Agama tahun 2024. Nah, untuk hasil akhir itu teman-teman semuanya itu adalah hasil integrasi ya dari nilai SKD dan juga nilai SKB. Nah, maka di SKB itu akan ada yang menggugurkan kalau teman-teman tidak maksimal, nilainya tidak dapat memaksimalkan 3 tes tadi, tes CAT BKN dan tes tambahan berupa praktik dan sikap kerja moderasi beragama serta wawancara moderasi beragama. Itu semuanya harus dimaksimalkan agar nilai SKB-nya menjadi tinggi. Tidak banyak juga ya teman-teman yang SKD-nya itu ranking 1, kemudian di SKB karena tidak maksimal persiapannya, akhirnya mendapatkan nilai yang kecil dan akhirnya posisinya turun, malah mungkin bisa jadi tidak lolos kalau diintegrasikan nilai SKD dan nilai SKB atau digabungkan kedua nilai itu ya menjadi nilainya kecil. Nah, teman-teman yang posisi SKD-nya itu di ranking yang rendah atau paling bawah, itu juga tidak menutup kemungkinan bisa naik nanti di hasil akhir karena nilai integrasi SKD ditambah SKB-nya itu bisa memaksimalkan semua 3 tes tadi, akhirnya nilainya naik. Nah, teman-teman bisa menjadi ranking 1, itu juga bisa ya. Itu terjadi dalam diri saya sendiri. Saya di SKD rankingnya 5, kemudian lanjut ke SKB, alhamdulillah memaksimalkan SKB, akhirnya saya dapat ranking pertama dan lolos. Nah, kemudian untuk penempatan ya, untuk penempatan mungkin yang menjadi dosen penempatannya sudah tahu di perguruan tinggi mana karena langsung memilih perguruan tinggi. Untuk yang kerja di struktural atau di tenaga teknis kita nggak tahu ya, dan juga tenaga guru ahli pertama itu kita juga nggak tahu. Nah, cara mengetahuinya kapan? Itu nanti kalau sudah lolos semua, sudah pemberkasan NIP, sudah mengisi DRH, dan sudah menerima SK CPNS-nya. Di situ baru akan tahu bahwa ditempatkan di mana. Khusus Kementerian Agama ini ya. Jadi kita belum tahu nih mau ditempatkan di mana. Yang kita tahu bahwa kita akan ditempatkan sesuai dengan provinsi atau satuan kerja yang kita pilih pada saat seleksi pertama tuh memilih pendaftaran. Nah, kalau kita memilih Kanwil Jawa Barat ya kita akan ditempatkan di daerah sekitar Kanwil Jawa Barat, tidak mungkin akan keluar ke Kanwil DKI Jakarta atau ke Sumatera ya, itu pasti akan di Jawa Barat. Tinggal kabupatennya mana-mana itu kita nggak tahu. Bisa jadi sesuai domisili, bisa jadi juga akan jauh dengan domisilinya. Karena saya pribadi pun beda domisili teman-teman. SK penempatannya jauh dari domisili saya, tapi masih lingkup Provinsi Jawa Barat. Nah, itu ya jawaban tentang pertanyaan yang saya lihat banyak yang bertanya tentang penempatan, bahwa penempatan nanti bisa dilihatnya kalau sudah lolos, sudah lulus dan menerima SK. Itu ya, semoga tetap semangat selalu dan sukses selalu. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada yang ingin ditanyakan. Tetap semangat selalu, sukses selalu semuanya. Terima kasih.